Kalau gue punya prinsip eh, gain dan loss itu cuma sebatas angka. Selama besok market masih buka, harapan masih ada, bro. Wih, aku terkagum-kagum aku, bro. Bro, tadi aku sorry nih. Tadi Yes. ada yang ngentil-ngentil gua nih. Dia ngetek seseorang yang Nah. katanya belakangan agak heboh tuh dengan lu tuh. Oh, Jadi gua oh, singgung gak apa-apa ya, bro ya. Kita mau nyantai aja boleh, kali ya. boleh. Kita mau nyantai Santai, aja, bro, gak kita baper kan? Lu ngobrol gak baper santai. kan? Lu gak Iya, ya. habis ini gak ngeblok Enggak gua kan? apa, bro. Santai dulu ya. Hmm, oke, bentar. Sambil tunggu agak rame dulu. Daripada nanti harus ngulang-ngulang kan. Halo Koko Bernard. Filosofi bambu bambu runcingnya nanti aku lagi pelajarin itu Koko Bernard, maksudnya apa kok. Kayak ada something yang mau disampaikan gitu. Tapi keren sih, keren keren keren. Intinya eh, sepertinya yang mau disampaikan adalah mau sepanjang apapun pohon bambu tumbuh, tetap aja jadi makanan panda. Kayaknya seperti itu. Gimana, bener kan Koko Bernard kan? Halo Angel, sebenarnya nggak live gimana gimana sih, tapi market memang quite lagi susah. Akumulasi pun sedikit, yang naik pun acak, likuiditas seret. Jadi aku pun bingung. Aku cuman pengen nyapa-nyapa aja. Adro mantep, iya. Kalau lihat story saya masih ingat kan, balik ke gap 3008 itu pastilah. Halo Zabrina, Jakarta hadir. Kamu jangan jadi bambu. Lu udah jadi bambu kok Bernard, udah dimakan tuh sama panda kan, panda gede yang buncit itu. Wins, aduh aku nyerah deh. Jadi emiten-emiten yang berhubungan dengan oil lagi sensitif karena oil price-nya turun. Jadi ya Wins, Lead kayak eh, yang sensitif sama oil itu masih lagi ketampar gitu. MDK kena seret ya. BBYB, thanks. Wins gak win. Exact. Oke, so jadi eh ini IHSG. Kalau kalian bilang ini double tops, bisa dibilang iya. Yes, by technical. Ya, kalau kita bicara chart, ya ini adalah double tops. Nggak double tops lah ya, kayak beginilah. Oke. Nah, lucunya saya yang cukup pede sama bulan Desember pun tiba-tiba jadi ngerasa kayak wow, ada apa ini gitu. Nah, ini acuan untuk November. Nah, seharusnya ya kalau kita bicara 10 tahun ke belakang, harusnya di November itu harusnya di akhir Desember ya, di akhir Desember, catat di akhir Desember bukan pertengahan. Di akhir Desember secara historical IHSG itu tutup di atas hari terakhir November ya, which is itu berarti di atas 7100 let's say. Nah, tapi saat ini ya IHSG udah terkoreksi ya kurang lebih, ini lebih dari 10% deh kayaknya ya. Enggak sampai 10%. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah IHSG belum breakdown dari titik terpentingnya, yaitu di areal ini. Jadi ini titik bottom dari bulan Mei 2022 itu yang jadi titik kunci dari IHSG. Udah breakdown apa belum? Jawabannya belum, dan ini masih bertahan di areal demand. Sayangnya IHSG masih hampir setiap hari masih net foreign sell. Setiap hari, every single day. Saya juga meskipun tekanan sellnya mereda ya, jadi bisa dikatakan kalau
kita belum safety. Kalau kalian ingat begitu ada hammer yang kencang di sini, itu saya ada live di mana kita ngelihat kalau foreignnya tuh masih masif jualan sama IHSG kita. Jadi kalau bicara apakah ada window dressing, sedikit meragukan. Iman saya pun sudah semakin goyah untuk blue chip, dan porsi saya pun makin lama di bottom kayak gini, bukannya saya makin pede, justru saya makin gak pede sama market. Nah so kalau bicara blue chip, versi saya untuk saat ini tuh kayak ya 10%, 20%, 30% dari porto ya it's okay. Nah tapi di market seperti ini biasanya ada peluang dari saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Nah jadi kalau seandainya kita bicara saat ini agresif nggak? Jawabannya enggak. Kalau bicara tiap hammer yang ada itu pertanda reversal kah? Pertanda kalau harga sahamnya memang menyentuh IHSG menyentuh areal demand, itu iya. Jadi areal demand ya saat ini lagi divalidasi, yaitu di 67 sampai 66. Yang saat ini tuh enggak jebol-jebol. Yaitu di areal ini agak panjang, memang agak lebar. Nah, tapi kalau lihat foreign sell yang masif agak nggak mengerikan lah, mengkhawatirkan lah. Nah BBCA hari ini naik tapi net foreign sell kalian lihat, oke. Kemudian BBRI naik tapi juga distribusi foreign sell ya. Ini cakep ini, inverted head and shoulders capai target lalu pullback koreksi. Jadi kalau seandainya ini saya biasa ngelihat something ya tanpa saya ngebaca broksum, itu sederhananya begini. Kalian lihat ini BBRI, ini kan yang hijau-hijau ini tuh foreign ya. Nah jadi foreign itu kan mulai manggung nih dari sini sampai sini. Ini foreign. Nah logikanya average mereka berapa ya? Average mereka kalian ambil di tengah aja lah. Jadi di bawah ini, di bawah 48 sebenarnya tuh areal yang good untuk buy, karena average kalian itu bakal jauh lebih oke dibanding mereka gitu. Jadi ya ini 48 sampai 47 areal buy untuk BBRI. Sederhana kan, daripada kalian ngelihat harga saham setiap hari, intinya di bawah 48 sampai 47 kalian antri beli aja lalu tinggalin, nggak usah pusing-pusing. Kalau kalian ngelihat harga harian kalian bakal mabok karena dia nggak akan kemana-mana untuk saat ini. Tapi kalau kalian belinya di areal terbaik atau areal yang demandnya oke, ya which is itu good, itu bakal good untuk kalian, oke. Nah itu kita bahas banking, dan ini saham-saham yang saat ini lagi di akum. Kemarin lagi di, hari ini lagi di akum. Ya lucunya hari ini yang dapat spikes itu semua saham-saham call, yang apakah berkaitan dengan musim dingin di China saya juga nggak tahu, tapi BKCSAK ini clear foreign dan ini jelas banget akumulasi untuk hari ini. Itu kelihatan detail-detailnya tuh taking profit. Average beli mereka tinggi pula ya, kurang lebih 3780. Saat ini kan di Adro itu 38. Jadi Adro sendiri foreign hari ini net buy. Sementara kalau dari semua blue chip big banks itu semuanya masih net sell. Only call yang saat ini ada peluang untuk trading. Nah, Adro sendiri kalau seandainya besok terkoreksi, so 3750 sampai 37 lah itu good price untuk kalian entry. Validasi bottoming itu ada di kurang lebih 37 atau di atas 365, di atas 36 lah, mendekati 37. Nah, jadi Adaro salah satu yang menarik untuk short term trade ya, bukan untuk 2, 3, 4 bulan. Saya nggak bisa bilang sampai sejauh itu, oke. Trading di saham apa? Ya saya trading di saham-saham kecil. Adaro, kalau bicara sepi, yes, market sepi. Saya juga tahu ini yang hadir juga malam ini condong sepi ya. 2009 biasanya 3.000 4.000-an ya. Jadi wajar, tapi justru saya malah suka karena di momen-momen kayak beginilah nanti kita diuji. Kalau nanti marketnya udah bullish kembali, nah di situ tuh kita bakal ngelihat kalau momen-momen sekarang itulah momen-momen yang berharga sekali. Kita susah bareng, kita kalau seneng juga bareng gitu. Jadi momen-momen susah seperti ini saya nggak bakal ngilang dari market, karena loss, saya juga ngerasain loss kayak stres atau nggak ngelihat volatility yang market seperti ini ya sedih. Tapi kalau di bawah stres buat apa, lebih baik kita analisa daripada kita stres kan. Nah harum, salah satu yang paling saya suka adalah
Harum. Harum ini waktu itu live kemarin ya, sempat ini nyentuh di bottom. Nah iya nih, ya ini live kemarin nih sampai 1700, sempat nyentuh 1700, kemudian dia kenceng 1795. Hari ini juga pergerakannya clear akumulasi YU CMB AK BK PD ini angka equalnya itu 1780. Jadi saat ini kan 1795. Jadi any correction for Harum kalau bisa sih mendekati ya di bawah 1750 it's a buy. Besok kan resist, bisa lewat atau enggak saya nggak tahu ya, bisa lewat atau enggak itu kita perlu lihat besok ada yang counter atau enggak. Tapi I do believe ya kalau MA200 di Harum ini kena, karena secara akumulasi yang ada di sini, kemudian maintain yang dilakukan di sini itu cukup serius. Kalian juga lihat foreign di Harum selama proses ini tuh akumulasi. Ya, ini kalau kalian mau hitung modalnya ya kurang lebih modal mereka ada di 1650 atau 1000 ya, yang pasti di bawah 1700 lah biaya akum mereka. Dan untuk ngebreak jelas di atas 1700. Jadi kalau seandainya nggak mau saya maunya average mereka, ya enak aja mereka yang akum, uang mereka yang tentuin dong bottoming di berapa. Nah kalau kita cari garansi, nah inilah candle yang memberikan garansi. Ini candle tebal yang di bawah. Jadi any correction di Harum, saya nggak bilang ini pasti cuan, saya nggak bilang ini hit rate-nya bakal tinggi, enggak. Di market sekarang bisa aja gagal gitu. Tapi saya bisa bilang kalau di 1700 itu adalah average tertinggi di market dan peluangnya untuk menyentuh MA200 itu di kacamata saya besar. Nah seperti itu. Nah buyer-buyernya kalian lihat sendiri. Ini bukan buyer retail, jadi ya kayak saham-saham begitu memang kita carinya tuh big player tertingginya Harum. Kemudian ada yang saya suka lagi adalah MDC. Oke, sebentar. Sebentar ya. Nah, kemudian MDC saya merekomendasikan untuk beli di grup itu di areal 1000. Saya lupa, coba saya lihat dulu ya. Saya agak lupa. 1080 ya 1080 sampai 1000. Low-nya itu 1020. Jadi MDC kalau kita bicara view jangka panjang, sorry saya nggak mau bilang jangka panjang deh, short term aja. Nah ini areal tertinggi dari MDC. Oke. Berhasil breakout, kemudian jebol ke bawah. Jebolnya itu terjadi ketika market lagi jelek. Jadi itu menurut saya lumrah. Pattern bisa gagal, ingat, tapi uang nggak bisa bohong. Nah kelihatan kalau buangan ada di dalam, volumenya memang agak gede, tapi itu nggak segede daripada akumulasi yang ada. Nah MDC sendiri punya pattern falling wedge. Oke, selama pattern ini, pattern falling wedge itu bisa dikatakan pattern akumulasi. Nah, kalian lihat di areal bottom, ini kan ada foreign masuk nih. Nah, di areal bottom, foreignnya makan, kemudian sempat naik kenceng. Pas naik, foreignnya tuh TP, kecil. Begitu balik ke average mereka di bawah, sebentar aja langsung digas lagi sama foreign. Nah, jadi untuk MLDC boleh beli nggak? Jawaban saya terserah kalian, tapi ini udah masuk ke area resisten yaitu 1140. Nah, kalau bisa lewat ya that's good. Dia bakal ke area titik target tertingginya tuh 1200. Today itu juga pergerakan yang akum oleh foreign. Jadi meskipun foreign net sell di IHSG ada beberapa saham yang memang net buy dan menunjukkan pergerakan yang cukup impresif. Tapi bukan berarti semua saham itu bisa untuk dibeli kalau seandainya net foreign buy ya. Lihat ini SMGR.
foreign buy masif, tapi harganya kemana? Anjor. Jadi nggak semua. Jadi metode kayak begitu, metode foreign bisa dipakai, tapi enggak, bukan berarti semuanya bisa gitu. Sebentar saya mau invite, ya ada Koko Aldo. Saya invite ya Koko ya. Nah, kita sambil lihat MDKA. MDKA sayangnya today Broxomnya jelek, kelihatan ada distribusi, tapi enggak patah tren sama sekali tidak. Sama sekali tidak distribusi. Dan halo Koko. Halo, Baju kita sama. Koko. Oke, lu ganti nggak kayak gaya? Kayak kok bajunya sama. Halo bro, apa kabar? Iya, Wapo arah lagi tuh katanya tuh, gila, cakep coy. Oke, jadi Iya, gini Wap. guys, perkenalkan buat teman-teman yang belum tahu, ini Aldo. Dibilang retail bukan ya, bukan retail lah ya, dibilang retail bukan, tapi dianggap aja Masih retail. retail, oh. Dibilang julukannya Bandar Baik. Dan ya saya kenal beliau ketika namanya muncul di Host Championship ke 8, kalau nggak salah ya 8 atau 9 gitulah. Jadi beliau tuh juara sekitar 3 kali dan masuk Hall of Fame. Nah, biasanya saya tuh agak cuek kalau begitu. Tapi kok saya lihat Koko Aldo yang satu ini agak lain gerakannya gitu. Karena biasanya kalau scalper biasanya kan kalau pergerakan saham tuh kayak 1, 2, 3, 4% habis itu udahan gitu kan. Tapi kok kalau Koko Aldo kalau lagi main di saham kayak pergerakannya kalau nggak 10% ya arah gitu. Biasanya begitu. Kalau naik ya, kalau lagi diseriusin. Nah, akhirnya aku coba tuh Japri Koko Aldo dan aku coba lihat kayak wow, ternyata ini kayak ada hal baru lah yang jauh banget yang pengen yang boleh dikatakan kayak kita di market setiap tahun cari teman lah ya. Kita di market setiap tahun cari teman. Jadi setiap bulan kalau kalian lihat saya punya teman baru, ada sosok baru, ya kita welcome gitu. Dan welcome to market gitu. Semua bebas memberikan edukasi asal edukasi yang disampaikan juga dengan disclaimer on, dan kalian juga tahu resiko kalian di market itu seperti apa. Itu satu. Jadi here's Koko Aldo. Nah, jadi gimana nih kok? Lagi mana nih sama market dulu nih? Kalau aku sih ngeliat market puyeng ya, tapi kayaknya Koko market cuan mulu ya. Karena market lagi sepi, jadi saya nonton live-nya KOMY nih. Bandar Baik ini. Jadi ini kan kemarin kan kita bareng nih kok di bro. Kita kan kemarin bareng di apa? Kita bareng di acara Mire ya. Ya, betul. Nah, aku tuh masih ingat, bentar ini aku masuk ke OLT-ku. Nah, cara Koko ngelihat screening saham. Jadi di market begini, aku yakin Koko lagi jaya. Pasti portonya lagi bagus-bagus. Sementara kalau kayak aku sih, amin. beli nggak bisa kemana-mana. Nah, karena waktu itu aku ingat banget, Ko Aldo tuh ada kasih satu materi di live trading Hot Championship Mirai, di mana dia kasih lihat cara untuk screening emiten. Nah, itu pertanyaan yang paling sering masuk ke aku. Nah, ini aku kasih lihat, ini aku panggil nih Koko Aldo naik. Semoga Koko Aldo mau ngulangin apa yang terjadi di live trading Mirai. Bagaimana cara screening emiten? Kira-kira mau nggak dikasih tahu kok? Kalau aku biasanya gini, aku ngelihat net foreign buy, kemudian aku lihat top gainer, top loser, terus kemudian aku cari emiten-emitenku yang udah ada di watchlist, yang nyentuh areal-areal support atau areal demand, baru aku entry. Nah, kalau Ko Aldo di market kayak begini kan, gimana cara nge-screening emiten? Karena teman-teman tuh paling suka kayak besok beli apa, lusa beli apa, teman-teman paling suka yang kayak begitu. Oke, thank you KOMY. Malam semuanya, luar biasa banget nih bisa live bareng KOMY ya. Kenalin Aldo, nanti boleh di follow juga IG-nya, promosi. Oke, jadi saya pengen sharing nih sama teman-teman mengedukasi ya, dimana ketika market hari ini lagi sepi banget, IHSG dari tanggal 1 Desember turun terus, tapi hari ini puji Tuhan closing ditarik hijau ya, ada pantulan yang oke. Tapi saya yakin sih IHSG mungkin ke 6.600 dulu deh kok, akan ke situ baru akan mungkin bisa naik lagi. Nah, kalau screening sama sebenarnya kayak KOMY ya.
kayak kita punya watchlist, kemudian ada buy support, and then di resist. Basically semua sama, aku juga pakai technical, aku juga pakai Broxum sama, cuman bedanya adalah mungkin kita beda time frame. Kalau di gua lebih ke scalping, sedangkan kalau di KMB mungkin lebih ke saham-saham yang blue chip yang mungkin bisa ditinggal kerja atau bisa ditinggal ngantor gitu ya. Kalau gua sih lebih ke saham-saham yang scalping yang lebih high risk mungkin, tapi juga ya high return yang didapat gitu. Nah, kalau mau ditanya sharing seperti apa, aku akan sharing dikit lah ya, cara aku untuk analisa atau untuk screening saham, atau kalau teman-teman scalping atau teman-teman retail, gimana ketika beli saham itu nggak FOMO, ketika naik itu jangan dikejar gitu ya, atau ketika turun dalam juga jangan langsung buru-buru cut loss. Jadi benar-benar teman-teman bisa lihat analisa-analisa apa yang harus dilakuin. Nah, Itu yang paling nah penting. sedikit nih kok. Sedikit nih, aku Yo. pengen timpuk nih. Aku tuh sering, ini aku beli saham, kemudian turun agak mendadak, aku panik, aku cut loss. Setelah cut loss kemudian terbang gitu. Itu gimana cara Ko Aldo ngelihat? Karena yang Ko Aldo ngelihat ini kan pasti, kok aku panggilnya Ko agak ganjel ya, panggil bro aja lah ya. Bro Gimana cara Bro Aldo kayak contohnya beli saham ini minus, tiba-tiba habis dibeli minus 4%, minus 5%. Teman-teman pasti sering kan? Sering nggak dulu? Jawab dulu dong. Sering apa enggak? Kalau enggak, aku nggak nanyain nih. Sering. Gue pun juga sering, bro. Nah, jadi kayak minus 4%, minus 5%. Nah, kira-kira kalau udah begitu, kok Aldo ngelihat kayak ini masih bakal aman, atau masih bisa ditarik, atau gimana? Itu gimana caranya? Coba kasih lihat dong. Boleh dong buka laptopnya. Oke, kalau misalkan kita malam kayak gini, kita kan bisa analisa dari gainer, dari volume, dari frekuensi, kemudian dari chart. Kita bisa analisa ketika kita malam. Dari Broxun kita bisa analisa. Nah, pertanyaannya adalah kalau di pas jam trading, dari jam 9 sampai jam 3, itu gimana caranya? Itu jadi pertanyaan. Nah, banyak orang belum ngerti rahasia saya nih, kok bisa cuan, bisa untung banyak. Nah, gimana rahasianya? Nah, saya akan sharing malam hari ini buat teman-teman semua. Teman-teman bisa pakai teknik ini dan ini oke banget. Jadi teman-teman bisa pakai trade book sebenarnya. Jadi trade book itu adalah lot yang sudah terdan antara buy dan sell. Itu di trade book. Jadi lot yang sudah terdan antara buy dan sell itu terjadi di trade book. Misalkan saham yang lagi naik kenceng, misal hari ini bentar ya, saya coba cari. Contoh. Misal yang. Nah, misal deh, saya nggak promosi ya, apapun itu sahamnya nggak promosi, tapi teman-teman bisa lihat. Nah, ini nih, gue kasih lihat punya gue. Nah, misal kelihatan ya, Wapo hari ini ARA ya, closing di ARA tadi pagi. Tadi pagi saya perjalanan dari Jakarta ke Semarang, baru pulang, tahu-tahu lihat udah ARA, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di trade book, di sini kan ada nih, dari dia harga open, kemudian naik sampai ARA di 200, gitu ya. Nah, kalau misalkan dari trade book, nah kalau kalian hubungin ke chart 1 menitan di sini, ke chart 1 menitan, misalkan let's see, contoh ini jam 9 gitu ya, jam 9 pagi gitu ya. Nah, teman-teman kan selalu belajar support resist. Kalau dari chart menitan berarti kan bisa kayak gini. Nah, ini kan bisa dipakai lah kayak gini, ini support, ini resist. Ini bisa dijadiin kayak support resist untuk di chart menitan. Bisa dipakai nggak, Koaldo? Bisa. Tapi teman-teman juga harus pakai untuk volumenya yang terjadi di mana. Itu sangat penting. Misal teman-teman bisa lihat di sini Wapo di pagi hari, di sini ada kebentuk nih di harga 240, 238, trade booknya gede banget. Jadi begitu pagi kemudian naik di 238, di 240, ini terjadi transaksi yang cukup gede sekali. Ini di 240, di 328. So kalau kita tarik di chartnya di sini di 240, di 238, 240, 238, ini kan jadi titik di atas. Nah, kalau misalkan 240, 238 ini kita tanya, ini bandarnya jualan atau akum di 234, di 238, yes. di 240. Itu pertanyaannya, volume tebal itu, Karena itu beli atau jual gitu.
Itu Betul, pertanyaannya. karena kan kita nggak bisa lihat Ya, broksum dong. Kalau dulu ya. enak kelihatan tuh Hmm. siapa yang jualan, siapa yang bayar. Ini nggak bisa lihat siapa gitu kan. Nah, ini bisa jadi teman-teman sebagai patokan untuk teman-teman spek buy atau teman-teman spek sell. Caranya gimana? Kalau saya adalah saya lihat adalah ketika 240 ini di atas, Saya jual, kemudian nggak kuat, nenen turun di 236, 234, saya jual. saya jual, saya jual. Gitu. Tetapi Yes. ketika 238, 240 dia cukup lama di sini dan ngebentuk volume Ah, kemudian naik, hmm. teman-teman boleh HK di 242, 244 karena biasanya akan lanjut naik. Ini yang saya lakuin. Gitu. Kemudian ketika dia ngebentuk base di 250, 250 terjadi transaksi gede di sini, terjadi pertanyaan lagi, ini jual atau beli market makernya nih atau bandarnya nih? Ya nggak ada yang tahu karena kita nggak bisa lihat broksumnya seperti apa. Broksum hanya bisa dilihat ketika market closing. Oke. Nah, ketika di sini, nah ketika kalau ini nggak kuat, bro, turun dari 250, dia ke 28, 246, ya saya jual atau saya cut loss. Tetapi and then kalau misalkan contoh, dia spike dari 250, dia spike misalkan ke 258, terus kemudian turun dibanting gitu, ada yang guyur atau ada yang banting. Selama dia tidak turun dari 250, berarti masih ditampung di sini. Ini jadi area support, jadi Oke. area base dia. Selain Oke. kita pakai chart menit ya, atau kita pakai chart per 3 menit untuk yang suka pakai chart. Hmm. Nah, kalau misalkan ini udah jadi base baru buat dia di sini, kalau di sini terjadi transaksi gede, pasti biasanya akan lanjut. Tapi kalau nggak kuat dari 250, pasti biasanya akan turun. Berarti Nah, di dia akan 250 muncul cut loss. lagi cut loss. Biasanya dia akan di 246, 248. Gue udah cut Langsung loss dibanting. biasanya. Hmm. Langsung dibanting. Karena dia udah nggak kuat, berarti artinya dia sudah berhasil distribusi di sini, udah selesai, barang dia udah habis nih. Jadi Hmm. cut loss. Jadi kita meminimalis risknya itu dengan kita bisa lihat dari trade book. Kemudian ketika di HK naik, misalkan ya, muncul lagi di 262. Ya, ini gede nih di 262 nih. Gede. 262 gede. Nah, kalau 262 gede, dia turun di 262 kemudian bikin base di sini, ya ini bisa jadi titik entry. Kalau dia naik dari 262, boleh di HK. Kalau jebol dari 262, boleh di cut loss. Kalau saya kayak gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ini di arah 200.000 lot dengan transaksi segede ini, ya pasti besoknya lanjut. Terbukti dari mana, kemudian closing bisa dilihat dari broksumnya di bawah. Oh, ternyata ada akumulasi gede banget di sini. Kalau gue kayak gitu ya, bro. Contoh, misalkan kita naik cari saham yang lagi naik apa ya, Karya misal. Karya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, Karya 474, 474 berarti kan di sini nih. Nah, 474 di sini ini jadi base 474 ya. Saham Karya. Nah, di sini 474 gitu ya. Kita bisa pakai ini sebagai time frame kita. Nah, kalau misalkan ini 474, sorry, 474 di sini. Nah, ini bisa sebagai time frame kita. Kenapa? Begitu dia naik, turunnya di 474. Begitu dia naik, turunnya di 474. Ini jadi base. Terlihat ketika naik nggak kuat turun, big playernya akumulasi terus di 474, ditampung di 474. Yang terjadi apa? Setelah dia cukup kenyang, dari setengah 10 Hmm. sampai sesi 2, setengah 2, baru dia lanjutin naik. Kenapa? Karena big playernya punya barang banyak di 474. Kalau ini naik dari 474, gua HK biasanya. Mau itu ke 476, 478, gua HK. Oke, oke, Setelah itu lihat. oke. Ini menarik. Ini menarik. Sedikit ya, bro. Sorry, aku sedikit Boleh. salah. Karena mungkin bro nyelasinya agak cepet. Nah, biasanya followerku tuh masih agak lamban gitu. Kalau seandainya nangkep kan ada yang perlu dicatat gitu. Jadi gini, Oke. exactly aku mau jelasin begini. Mungkin kalau teman-teman biasanya ngelihat chart ya, kan naiknya begini, begini. Nah, kemudian kalau naik, sorry, ini aku gambar ini dulu. Nah, ini let's say ini chart dan ini hitungannya menitan ya teman-teman ya. Jadi ada yang naik kencang. Kemudian mulai turun. Biasanya kan kita tuh bakal turun. Nah, biasanya kita kan perlu tahu tuh, kalian mau cut loss di mana? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Atau di ARB sekali gitu. Kita semuanya bingung dong. Harus cut loss di mana? Nah, so dari berdasarkan ilmu trade book, sebenarnya ilmu trade book sama dengan volume karena trade book yang paling tebel di mana? Nah, disitulah volumenya paling gede gitu. Trade book Betul. yang udah kejadian, trade book itu artinya udah kejadian. Sementara volume juga berlaku sama. Jadi sebenarnya kalau yang biasa aku analisa berdasarkan chart, yaitu berdasarkan volume yang ada di dalam chart menitan,
Ko Aldo mungkin kalau lagi trading enggak ngelihat chart paling, mungkin ngelihatnya trade book karena di situ ada angkanya. Dia lebih suka ngelihat angka. Nah kalau saya lebih suka ngelihat gambar. Nah yang tadi saya mau rangkum itu adalah ketika ada satu saham yang spikes, kemudian dia mulai turun. Nah areal beli itu adalah areal di mana trade book itu di angka yang paling tebal. Contohnya kalau ini kayak Karya ya, kita lihat Karya Ya, itu Karya. terjadi paling gede, volumenya di 474, ada 14 juta lot ya. Contoh, ini 14 juta lot. Dan saya coba masuk ke chart, kalian lihat ya. Ini saya juga baru gini, baru nyadar gini. Jadi ini 474 kan 14 juta lot. Dia naik ke atas dianggap, kemudian mulai turun. Nah, di 474 ditampung terus. Tahu ditampung terus dari mana? Karena ini kan pasti angkanya berubah terus nih. Dari 9 juta, naik 100 ribu, naik 20 ribu. Nah, di sini jadi 14 juta. Nah, kalian lihat di sini. Ini Karya, ini chart, saya masuk ke chart 5 menit deh, lebih strict gitu ya. Jadi ketika dia naik kenceng, kuat, nah kemudian mulai koreksi ya. Di sini mulai koreksi di 474 ya, areal ini, yaitu areal ini itu ditampung terus sama market, dan itu kelihatan dari volume yang terlihat tebal di sini. Nah jadi kalau seandainya dia nggak mampu nahan, market maker nggak mampu nahan, maka akan jebol ke bawah. Dan di bawah 474 lah cut loss-nya. Berarti kurang lebih 470 atau 468 gitu bro ya. Betul. 470, 468 udah buang kalau gua kayak gitu, bro. Nah, jadi high reward-nya terkontrol. Yes, jadi masuk sama apapun sebenarnya oke, selama kalian tahu risk dan reward-nya. Nah, kemudian di 474 ditahan kuat, lalu di spike naik ke atas dengan volume yang jauh lebih kenceng pula. Nah, jadi caranya tuh sederhana banget sebenarnya, tinggal ngelihat trade book ya kok. Betul. Kalau gue patokannya trade book karena Broxton nggak bisa dicek pas jam trading. Ya. Begitu. Tetapi balik lagi ya ke teman-teman, kalau memang misalkan trading scalping nggak bisa ditinggal-tinggal, atau memang teman-teman tidak siap dengan height dan return-nya, ya teman-teman jangan trading saham-saham yang mungkin terplaner, main-main aja di blue chip. Gitu. Teman-teman bisa main di saham-saham yang lebih kayak OMB sering rekom, itu bisa lebih long term gitu. Biasanya begini bro, kalau aku kan biasa aku suka masuk ke top gainer sama loser nih. Contoh ini gainer persen nih, kan kelihatan nih. Nih, MTPS nih, ada CEM, ada WAPO, ada BBRM, ada INTS, yang waran diabaikan lah. Anggap di sini ada MTPS ya. Nah, biasanya kalau pagi-pagi udah kenceng tuh 10%, 5%, aku langsung masuk tuh ke di sini MTPS. Aku langsung ngeliat di sini MTPS. Nah, kemudian di sini kalian lihat nih, ketika dia naik kenceng, volume tebelnya tuh paling di mana? Nah, kalau MTPS kan kelihatan di arah itu paling banyak gede. Tapi kan kalau di arah kan awalnya di 84 bro. Awalnya di 84 tuh. Awalnya kan pasti bukan di arah. Nah, ini di 84. Betul. Tuh, di 84 kan lihat ada 1.800.000 lot. Nah, inilah modal, mau dibilang modal big player atau modal siapapun, intinya inilah volume paling besar dan inilah titik di mana kalau harga saham MTPS turun di bawah 84, akan ada biasanya kepanikan ya, karena banyak yang jual gitu, karena dia turun dari bawah 84. Nah, jadi selama contoh dari 84 naik ke 87, kemudian dia mulai turun. Nah, inilah areal akung kalian karena volumenya paling gede, dan itu terbukti dari sini jadi base, kemudian dia kenceng naik ke atas gitu. Nah, di atas transaksi masih gede. Jadi ini bisa aku asumsikan di sesi 1 besok ya minimal ada spek lagi gitu kan. Yes, betul. Paginya masih ada spek lanjut karena di atasnya gede. Ya, dan itu nggak mungkin ditutup trade book karena ini keterbukaan informasi. Betul. Kalau nggak bisa ditutup bisa. Nah, kan ini keterbukaan informasi, jadi nggak mungkin ditutup gitu. Iya, betul. Karena kalau kita mau lihat kayak saham-saham apa yang misalkan yang hype naik dan turun gitu ya, contoh kayak BSBK gitu ya. BSBK ini kan gila banget ya. Kan ngeri itu BSBK tuh. Iya, itu kan gila banget ya. Nah, dari sini teman-teman pun juga bisa copet sebenarnya untuk di saham-saham BSBK karena kelihatan sekali dia nahan di angka berapa, dia nggak kuat di angka berapa. Misalkan BSBK di 268 terjadi itu volumenya 1 juta lot di situ ya, di 268. Kalau dia sampai breakout di 268, boleh untuk spek buy.
begitu turun dari 268 ya udah cut loss gitu. Jadi Dan boleh boleh entry boleh lagi, spek buy sih. dan entry lagi di volume tergedenya. So volume tergede dari ini kan ada di sini lagi kan 232 ya. Ya, betul. 232 betul. 232 atau 234. Jadi ya lihat harga closing hari ini ditahan di 232, bayangin 234. Jadi ya ilmu trade book seperti itu gitu. Jadi sebenarnya very very simple tapi powerful karena bragging beruntung yang nonton. Ya ini kalau kalian ikut offline live trading baru bisa dapat loh ilmu ini loh. Betul, betul. Dan teman-teman enaknya adalah ketika trading, teman-teman tergantung. Bisa, jadi keenak, teman-teman itu mesti berpikir kayak gini, bahwa belum tentu ketika teman-teman trading dengan modal gede, bahkan bisa lebih cuan gede. Kalau Belum saya tentu. sih pribadi, gue sih pribadi bro, selalu berpikir bahwa modal trading 10 juta, 100 juta, dengan 1 miliar, Beda itu sekali. beda perlakuannya, beda cara mainnya. Karena semakin gede kita punya barang, atau semakin gede kita punya jumlah barang, exitingnya juga nggak gampang gitu. Tapi kalau kita misalkan cuma beli 100 lot, 200 lot, atau let's say misalkan 1000 lot, ya exitingnya gampang, tinggal haki, atau mau beli tinggal HK juga gampang gitu. Tapi untuk big player dia butuh waktu untuk akumulasi dia punya barang. Nah, ini aku kasih contoh lagi ya. Tadi kan aku ada bahas Harum nih, Bro. Nah, Harum Harum. ini kelihatan average dari big player itu 1780. Kalau dari Broxum ya, 1780. Nah, kemudian kita lihat trade book bahwa ternyata trade book mulai gedenya itu ada di 1785. Tuh. Nah, jadi sebenarnya antara Broxum dan antara volume dengan trade book dan Broxum itu semua saling keterkaitan. Jadi ketika udah terjadi di trade book, masuklah nanti di chart. Setelah masuk di chart, masuklah nanti ke Broxum. Jadi trade book ini yang paling awal, yang bakal mendeteksi dari awal. Nah, kalau kita bicara chart itu kedua setelah trade book, dan terakhir itu adalah Broxum. Jadi memang kalau untuk kalian para scalper yang suka trading cepat, trading harian, yang perlu dipakai itu adalah trade book. Kalau chart bisa, kalau seandainya mata kalian cepat. Nah, kalau Broxum nggak mungkin karena udah telat. Jadi Broxum tuh lebih cocok untuk swing gitu. Untuk saham-saham yang blue chip, yang enteng gitu. Contohnya kayak Harum. Betul. Kalian lihat paling gede 1785 ya. Ini volume paling gede. Broxum 1780. Closing 1795, hampir 1008. Nah, jadi Beda tipis besok kan? kalau seandainya beda tipis. Jadi kalau besok merah, you know what to do lah untuk kalian cicil, coba tes gitu. Atau coba entry. Ini nggak saya save ya, karena nggak enak lah kalau di save gitu. Jadi kalau kalian biasa aku sedikit ajar ini. Kalau kalian bingung, sekali lagi ya, aku rangkum ya. Biasanya aku masuk ke top gainer loser. Kalian bakal ngeliat nih, ini kan nggak mungkin langsung arah. Pasti kan kayak ada 10%, 5%. Kemudian, contohnya ini sama apa? Kayak CEM, masuk deh CEM. Nah, ketika CEM masuk, ini kan angkanya masih di bawah-bawah nih. Kalian harus lihat kira-kira volume tergede mulai terjadi di berapa. Nah, di sini ini kelihatan nih ada volume gede di 157. Kemudian di 167 gede. Nah, jadi 167 ini bisa jadi base untuk kalian tentuin titik untuk jadi kalian tentuin titik entry atau titik buang. Masuk kalau kayak begini kayak CEM begini 167 dia naik ke 170 turun ke 167 banyak yang tampung di sini kalian boleh ikutan. Nah, cut loss-nya mungkin jangan terlalu dekat lah kali bro ya. 165 atau 164 gitu kan. Kalau satu titik susah kali. CEM ya, lu buka CEM. Ini CEM. CEM. Yakin ya? CEM. Bener nggak? Oke. Misalkan kalau dia terjadi di 175 itu kan dia nampung tuh, bro. Kemudian dia naik dong, dan naik tuh ke atas tuh. Kalau dia sampai turun lagi di 173, sorry, boleh spec buy Ya. di situ. Artinya bandarnya nampung di bawah itu, average dia di bawah di situ. Jadi kan Nah, kelihatan kalau nih. dia udah nampung di situ, dia narik lagi tuh ke atas. Ini Kelihatan dia kan kelihatan nih di betul. bawah, lalu di atas. Ini kan kita nggak tahu dia jualan atau beli. Kita nggak tahu karena nggak ada Broxum. Tapi bisa jadi Betul. acuan bagi kalian untuk beli lagi itu adalah di sini, yaitu di volume tergedenya gitu. Kalau seandainya di sini gagal, ya turun lagi, berarti volume tergedenya lagi yaitu ada di ya ini 600. Jadi very simple tapi powerful. Kenapa powerful? Karena ini kita bicara uang. Ini value 5 M ini itu tuh semuanya uang, nggak bohong-bohong. Kalau udah kejadian artinya udah di bid dan udah transaksi, itu udah keluar fee gitu. Jadi ini nggak akan bohong-bohong. Jadi itu berlaku di semua saham, bukan cuma di saham, bukan cuma
di saham blue chip itu juga berlaku di saham bukan cuma berlaku di saham second liner, third liner, tapi juga berlaku di blue chip ya bro ya. Dan lebih Di blue chip berlaku, cuman time frame blue chip lebih panjang. panjang. Jadi memang lebih dipakai untuk saham-saham kecil. Nah, that's why selama ini aku kurang perhatiin trade book karena yang ku analisa biasanya saham-saham blue chip. Sementara kalau untuk teman-teman ya begitu caranya beda. Kalau seandainya teman-teman pakai chart di saham kayak CEM, BSBK, kalian telat. Kalian beli, ini beli, belum tahu-tahu jatuh gitu. Jadi kalau seandainya kayak di CEM, BSBK, ya kalian kalau bisa pakai di trade book. Dan itu jauh lebih powerful karena ya itulah yang dilakukan oleh scalper, jauh lebih cepat itu. Betul. Thank you. Ada yang mau disampaikan lagi gak nih? Thank you banget. Ya disampaikan lagi. Biasanya kalau buat teman-teman trading gitu ya, jangan pernah, kalau gue selalu ngajarin ke teman-teman gue atau ke grup-grup gue atau ke teman-teman gue bahwa ketika kita trading, biasanya kelemahan retail itu adalah contoh kayak gini bro, itu yang sering terjadi. Misalkan kita buy satu saham di harga 100, kita udah tahu saham itu gerak, kita udah tahu bahwa saham itu, kita udah punya feeling saham itu lagi mau dimulai, dan kita misalkan beli saham A harga 100 gitu ya. And then biasanya di harga 103, 104 kita udah TP. Ketika harganya di breakoutin ke 107 atau misalkan di 108, retail biasanya itu FOMO, buy lagi. Di 108 dia bayar lagi. Kemudian dia TP nih di 110 atau let's say di 111 gitu ya. Dia TP, dia cuan 2 kali. Dengan dia cuan 2 kali dia lebih pede, dia lebih overconfident. Dia mungkin masuk lebih gede karena dia ngerasa cuan dan ini hari baik dia gitu kan. Dia hakal lagi di 114. Dan 114 jadi harga tertinggi di hari itu. Itu yang sering terjadi sehingga turun. Nah, ketika turun, dia udah tahu bahwa turun dari trade book kita lihat support terakhirnya di 110 turun jebol 109 108. Yang jadi masalah adalah mereka nggak mau cut loss dan selalu berharap bahwa ntar juga naik lagi. Itu yang membuat banyak hari ini kenapa retail selalu minus ketika trading saham gitu, karena kita selalu merasa bahwa ketika kita mau jualan kita mau harus selalu untung tertinggi. Intinya bukan tertinggi, intinya tuh kita mau harus untung. Kalau kita mau jualan, kita tuh harus untung. Sedangkan kalau gua selalu punya prinsip adalah ketika kita di IISG, kita tuh seperti dagang cabai. Kita seperti dagang cabai, kita tuh berburu dengan waktu gitu. Kalau kita punya cabai terlalu lama nggak laku, ya cabai kita busuk. Cabai kita busuk gitu loh. Kalau cabai kita busuk, kita nggak mau buang, ya makin busuk dan makin hancur harganya. Iya. Betul sekali. Thank you bro, thank you banget. Jadi sedikit ya tadi teman-teman, semoga Angelina bisa ngerangkum dan mau ya ngerangkum ya. Jadi biasanya ya ngelihat gainer pagi-pagi, kemudian kalian lihat trade book, kalian lihat volume tergedenya di mana, kemudian itulah areal base. Kalau seandainya spike dari sana, kalau seandainya bertahan di sana, itulah areal buy. Tapi kalau turun ke bawah, jangan ditahan, dibuang. Jadi scalper tuh nggak ada nahan bareng bro ya. Kalau udah fail, ketahuan jelek, ya udah buang gitu. Karena scalper perlu modal untuk diputar lagi gitu. Ya betul. Nah, jadi kalau gue selalu punya prinsip, contoh kayak gini nih. Kalau gue punya prinsip kayak gini, misal gue beli cabai 100 kilo gitu ya. Ya pengennya kita pengen 100 kilo di harga 10.000. Kita pengen jual cabai ini ya di harga 11.000 atau 12.000. Kita mau dapat cuan, kita mau dapat untung gitu. Tetapi faktanya hari itu hujan deras, nggak ada orang mau beli, nggak ada orang mau ke pasar, lagi sepi dan nggak ada orang mau beli cabai gua. Daripada gue biarin cabai gua ini 100 kilo busuk, nggak laku, and then nggak jadi duit, mending gue jual. Even harganya cabai cuma jadi 9.500 atau 9.000 nggak apa-apa. Tapi gue besok bisa beli lagi cabai sama tengkulak, and then gue bisa jual dan gue bisa dapat untung lagi. Yes. Itu yang paling penting ketika kita dalam trading psikologinya. Kalau gue punya prinsip gain dan loss itu cuma sebatas angka. Selama besok market masih buka, harapan masih ada bro. Aku terkagum-kagum aku bro. Tadi aku sorry nih. Tadi ada yang nyentil gue nih. Dia nge-tag seseorang yang katanya belakangan agak heboh tuh dengan lu tuh. Jadi gua singgung nggak apa-apa ya bro ya. Kita mau nyantai aja kali ya. Kita mau nyantai bro. Lu nggak baper kan? Lu nggak habis ini nggak ngeblok gua. Enggak bro. Enggak. Gua di market itu cari teman, cari cuan bro, bukan cari musuh bro. Oke.
Meskipun ada aja yang memusuhin lu ya. Dan gue juga sih Pasti ada lah, sama pasti sih. ada. Oke, jadi Pasti ada. gue ngeliat tuh katanya heboh. Ada yang ngelapor gue di DM. Gue tuh sebenarnya susah baca DM karena masuk agak cepet. Jadi ada yang bilang kayak gini. Katanya di grup lu, masuk satu saham kemudian fail, cut loss, wajar lah ya.